semuanya, yang pastinya kita semua dalam keadaan sehat dan kita mau ibadah online sekolah minggu ya adik-adik. Jangan lupa dipersiapkan untuk Alkitabnya dan juga untuk hati yang tulus. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita bernyanyi dari hari ini kurasa bahagia. Adik-adik ya, lebih semangat lagi kita nyanyinya ya. Oke. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam ibadah kita ya. Kita bernyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Naik
dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam, Allah yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang berkemudian, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena tuntunan tangan-Mu kami boleh sampai kepada akhir tahun gerejawi pada hari ini. Kami datang beribadah kepadamu di rumah-Mu yang kudus ini. Sinarilah kami dengan wajah-Mu, agar kami hidup dalam sukacita, menyongsong masa depan yang telah disediakan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Salve,
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan memasuki dasa titah. Dasa titah kita minggu ini diambil dari titah keempat. Kakak ulang, dasa titah kita minggu ini diambil dari titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang artinya ialah kita harus takut kepada Tuhan serta mengasihinya dengan menguduskan hari Tuhan. Jangan menganggap rendah akan ibadah hari Minggu, tetapi hendaklah kita setia bersekutu dengan Tuhan pada hari itu, mengucap syukur, mendengar, dan mendalami firman-Nya, belajar, memahami, serta melakukan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu
Salam adik-adik sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 November, kita bertemu lagi, masih tetap di ibadah online. Tetap semangat ya adik-adik ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat karena Tuhan yang selalu memberikan sukacita buat adik-adik semua, buat kita semua, buat kakak-kakak juga. Tema kita pada minggu ini adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nats kita dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, pada saat hari ini, di ibadah minggu ini Tuhan, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu, karena Engkau sangat baik kepada kami, masih tetap memberikan kami hati yang penuh sukacita di ibadah online, sekolah minggu, bersama dengan adik-adik kami dari Resort Cengkareng, kami yang ada di GKPS Kebun Jeruk, GKPS Kana, GKPS Cengkareng, kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap firman yang kami dengarkan. Engkau yang mengurapi adik-adik, Engkau yang mengurapi kakak sekolah minggu, supaya kami terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Engkau yang berotoritas Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kami mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk, biar kita tetap semangat. Pasti adik-adik udah sering mendengarkan lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik pasti sudah semangat kembali dong. Kita buka Alkitab kita yuk. Dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Adik-adik bisa juga membacanya dengan suara yang agak kencang ya, supaya adik-adiknya yang belum bisa baca bisa mendengarkan kakak-kakaknya membaca firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita, Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Perumpamaan tentang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Baiklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?"
Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, adik-adik, seperti dari awal kakak sebutkan, bahwa tema kita hari ini adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan. Tadi sudah kita baca Alkitab, sudah kita dengarkan firman Tuhan, maka di sini ada 4 jenis benih yang dimaksudkan Tuhan. Pertama sekali, benih yang ditabur di pinggir jalan. Wah, waktu benih itu ditanam, biasanya yang menanam benih siapa ya? Petani. Waktu petani menanam benih itu di pinggir jalan, diinjak orang. Ada burung datang, dimakan burung. Nah, itu sama seperti kalau seorang anak yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia nggak mau baca Alkitab, dia nggak mau berdoa. Maka imannya tidak akan bertumbuh. Yang kedua, benih yang ditanam di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh adik-adik, tapi nggak lama. Loh, kenapa nggak lama? Karena panas matahari, lalu kering dan mati deh benihnya. Adik-adik, itu sama seperti adik-adik misalnya dengar firman Tuhan, tapi nggak lama bertahan firman Tuhan yang di dalam hati adik-adik. Karena pada saat dengar firman Tuhan, pikirannya ke rumah. Wah, tadi aku sebelum ke gereja, aku kan main games. Aku kan lagi nonton. Aku kan lagi bantuin mama mau nyiram tanaman. Aduh, gimana ya tanamannya ya? Menghayal kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya nggak bertahan juga firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati adik-adik. Maka imannya jadi kurang bertumbuh. Dan yang ketiga, benih yang ditanam di semak duri. Hampir sama dengan benih yang ditanam di berbatuan. Tapi sayang sekali. Memang sih kalau yang ditanam waktu di bebatuan, sama seperti adik-adik kan dengar firman Tuhan memang di gereja waktu kakak cerita firman Tuhan. Tapi karena menghayal, jadi nggak bertumbuh imannya. Nah, kalau yang ditanam di semak duri, waktu dengarkan firman Tuhan, dengar memang tekun adik-adik mendengarnya. Tapi pas pulang ke rumah, lupa deh semuanya. Udah nggak ingat apa yang diceritakan oleh kakak-kakak. Apa yang mungkin pada saat pagi diceritakan oleh mama papa. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, benih yang ditanam di tanah yang subur. Benih yang ditanam di tanah yang subur ini adalah adik-adik tekun mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tekun berdoa. Dan pas pulang ke rumah, dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan juga, diterapkan juga. Caranya seperti apa? Iya bantu mama, yang menolong mama, papa, ya jagain adik, ya kalau belajar juga gak suka nyontek, gak suka cubit teman, seperti itu.
Jadi yang diharapkan seperti apa? Pastilah benih yang ditanam di tanah yang subur. Adik-adik, siapa yang di sini yang suka benih yang ditanam di tanah yang subur? Nah, pasti adik-adik mau seperti itu. Itu sebabnya kita harus seperti yang kakak katakan tadi. Rajin baca firman, rajin berdoa. Kalau di sekolah minggu juga dengar firman Tuhannya yang tekun. Nah, seperti itu adik-adik. Makanya pasti imannya akan terus bertumbuh dan semakin menyukakan hati Tuhan. Seperti itu adik-adik yang bisa kakak sampaikan hari ini mengenai tema kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama kita kembali berdoa untuk memohon Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberkati iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan bagaimana kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk bertumbuh di dalam iman kami dari sehari ke sehari. Bimbing dan tuntunlah kami, tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus bertumbuh imannya, semakin menyukakan hati Tuhan. Kami mohon Engkau juga memberkati papa mama kami, memberkati kesehatan mereka, memberkati juga sekolah kami Tuhan. Kami percaya semuanya karena anugerah-Mu. Kami mohon ampun kalau Tuhan mendapatkan kesalahan pada kami, sucikan kuduskanlah hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan hidup kita, maka sekarang kita bernyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Oke adik-adik, kita bernyanyi bersama ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia
adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, sekarang kita waktunya untuk mengumpulkan persembahan kita ya. Nah, persembahannya ditaruh di tangan kanan, kita angkat sama-sama yuk. Marilah kita sama-sama ucapkan, Huberedoon hubani harajaoni naibata. Nah, kita angkat pujian kita dengan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Jesu Sasomani. O Jesu Sasomani hanami haganuk, pasada uhur nami ase torangganuk, semboi dalanun nami salangkah natursa, dok ham hasoman nami
Torang age huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Seru kan tadi ibadah dan firman Tuhan kita hari ini? Nah, kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, untuk adik-adik kelas balita bernyanyi lagu TAAT Taat dengan gerakan. Boleh dibantu mamanya untuk nyanyi, terus adik-adik yang gerakan. Contohnya gini nih. TAAT Taat, TAAT Taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. Dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, dengar-dengaran pada mama papa, turut nasihat mereka selalu. TAAT Taat. Ya, itu untuk adik-adik kelas balita. Untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik berdoa. Boleh berdoa mau makan, boleh berdoa mau tidur. Nanti minta papa atau mamanya videokan, gitu ya. Terus untuk adik-adik kelas tanggung, adik-adik kelas tanggung membuat karangan paling banyak 10 kalimat. Ingat ya, paling banyak 10 kalimat, bukan 10 nomor. Jadi kayak bentuk cerita gitu, tapi paling banyak 10 kalimat. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah bagaimana adik-adik dalam menaati apa yang Tuhan perintahkan, seperti tema ibadah kita hari ini. Misalkan nih, Tuhan Yesus kan memerintahkan kita untuk berdoa sebelum makan. Terus adik-adik ada waktunya lupa. Nah, jadi di karangan itu dibikin aja. Saya pernah sebelum makan lupa berdoa. Karena apa? Entah karena makanannya terlalu enak jadi langsung makan dulu, atau karena lupa aja Kak, jadi aku nggak berdoa. Jadi diceritakan hal-hal yang kadang-kadang bikin adik-adik lupa, atau kadang-kadang bersemangat buat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk adik-adik kelas remaja, sama dengan adik-adik di kelas tanggung, membuat karangan juga. Adik-adik kelas remaja paling banyak 20 kalimat. Paling banyak 20 kalimat. Ingat ya, 20 kalimat bukan 20 baris. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah bagaimana kegiatan adik-adik mengisi waktu tidak sekolah selama masa-masa corona. Kayak misalkan, tapi yang ada hubungannya juga nih sama ibadah minggu ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Apa yang bikin adik-adik gagal untuk melakukan kehendak Tuhan? Misalkan, sebenarnya kan waktu di rumah itu buat belajar ya, tapi kadang-kadang aku nggak belajar. Kuota yang aku dapat untuk belajar aku pakai buat nonton. Atau seharusnya belajar sama teman-teman kelompok, aku malah nggak belajar, malah main gitu. Bikinnya 20 kalimat. Untuk adik-adik kelas remaja, sama dengan adik-adik di kelas tanggung, membuat karangan juga. Adik-adik kelas remaja paling banyak 20 kalimat. Paling banyak 20 kalimat. Ingat ya, 20 kalimat bukan 20 baris. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah bagaimana kegiatan adik-adik mengisi waktu tidak sekolah selama masa-masa corona. Kayak misalkan, tapi yang ada hubungannya juga nih sama ibadah minggu ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Apa yang bikin adik-adik gagal untuk melakukan kehendak Tuhan? Misalkan,
Sebenarnya kan waktu di rumah itu buat belajar ya, tapi kadang-kadang aku nggak belajar. Kuota yang aku dapat untuk belajar aku pakai buat nonton. Atau seharusnya belajar sama teman-teman kelompok, aku malah nggak belajar, malah main gitu. Bikinnya 20 kalimat. Adik-adik, semua kegiatan ini nanti akan jadi penilaian untuk evaluasi. Jadi tahun ini kan kita nggak ada evaluasi nih, yang menjawab soal seperti biasa. Jadi nanti nilai evaluasinya diambil dari kegiatan hari ini dan kegiatan minggu lalu. Jadi kegiatan hari ini dilakukan yang paling bagus ya, supaya dapat nilai paling bagus. Dikumpulkannya paling lama hari ini. Hari ini nanti malam dikumpulkan paling lama ke kakak-kakak sekolah minggu. Atau boleh langsung ke Kasama juga. Demikian kegiatan kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.